Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah sebelumnya, yaitu berada di Mesir. Di samping itu, hasil pertanian-pertanian meningkat. Keberhasilan dalam ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Keteguhan Angkatan Laut Daulah Mamluk sangat membantu pengembangan ekonominya. Kemudian dalam bidang seni, Daulah Mamluk juga banyak mengalami kemajuan-kemajuan pada bidang seni bangunan. Banyaknya arsitek di bawah ke Mesir untuk membangunkan sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan lain didirikan pada masanya adalah rumah sakit, perpustakaan, museum, villa-villa, kubah, dan menara masjid. Ilmuwan pengetahuan di Mesir menjadi tempat pelarian ilmu-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti ilmu sejarah, kedokteran, matematik, astronomi, dan juga ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Bardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din At-Tusi. Di bidang kedokteran pula Abu Hasan Ali Al-Nafis. Sedangkan dalam bidang ilmu keagamaan tersohor nama Ibnu Taimiyah, As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Budaya politik dan militer pada Daulah Mamluk membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Kolowun tahun 1280 sampai 1290 Masehi menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Anak Kolowun berkuasa hanya 4 tahun karena kekuasaannya direbut oleh Kitbugo 1295 Masehi. Sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di negeri Mesir. Kedudukan Amir menjadi sangat penting. Para Amir berkompetisi dalam prestasi karena mereka merupakan kandidat sultan. Kemajuan itu dicapai dalam berbagai bidang seperti konsolidasi pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan perekonomian. Daulah Mamluk juga memiliki pengaruh besar dalam bidang militer. Para tentara yang didirikan haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan para pemimpin. Sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik yang paling berprestasi dan juga mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Walaupun pada mereka adalah pendatang di wilayah Mesir, mereka berhasil menciptakan ikatan yang sangat kuat berdasarkan daerah asal mereka. Daulah Mamluk juga menghasilkan buku ilmu kemiliteran. Minat para penulis semakin terpacu dengan keinginan mereka untuk mempersembahkan sebuah karya kepada para sultan yang menjadi penguasa pada saat itu. Sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem pemerintahan oligarki ini merupakan kreativitas tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di masa pemerintahan Islam. Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan sebelumnya, seperti sistem monarki, aristokrasi, atau pemerintahan para bangsawan, maka sistem pemerintahan oligarki dapat dikatakan lebih demokratis. Sistem oligarki lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan. Sultan yang lemah bisa disingkirkan atau diturunkan dari kursi jabatannya oleh seorang tentara yang lebih kuat dan memiliki pengaruh yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat. Kelebihan lain dari sistem oligarki ini yaitu tidak adanya istilah senioritas yang berhak atas juniornya untuk menduduki jabatan sultan, melainkan lebih berdasarkan keahlian dan kepiawaian seorang tentara tersebut. Kemudian runtuhnya dinasti Mamluk ini. Kemajuan-kemajuan Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, wibawanya tinggi. Menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi, ketika faktor-faktor itu menghilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran.